Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang reproduksi tumbuhan kelas 9 SMP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Humayun Ekaningrum dengan NPM A1D024035. Baiklah, kita masuk ke materinya. Jadi, reproduksi tumbuhan dibagi menjadi dua. Ada yang secara generatif, yaitu seksual, dan vegetatif aseksual. Generatif ini terjadi secara pembuahan, dan vegetatif atau secara aseksual dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, selanjutnya ada reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, pada tumbuhan Angiospermae, bunga merupakan tanda bahwa tumbuhan tersebut sudah dewasa, sudah dapat bereproduksi dan menghasilkan bakal biji. Untuk struktur dari bunga dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada perhiasan bunga dan ada alat kelamin atau alat reproduksi bunga. Untuk perhiasan bunga terdiri dari sepal atau kelopak bunga, kemudian yang kedua adanya petal atau mahkota bunga, dan ada alat kelamin yaitu kelamin jantan terdiri antara kepala sari dan tangkai sari atau filamen. Jadi pada kelamin betina terdapat putik yang terdiri dari stigma atau kepala putik atau tangkai putik. Lalu ada namanya ovarium atau nanti di dalamnya ada bakal buah, lalu ada tangkai bunga, serta ada dasar bunga. Lalu pada penyerbukan atau polinase terdiri dari 4, yaitu ada autogami, yang kedua ada geitonogami, yang ketiga ada allogami, yang keempat ada hibridogami. Bisa dilihat pada autogami yaitu penyerbukan sendiri. Serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua ada geitonogami, yaitu serbuk sari berasal dari bunga lainnya tapi masih satu pohon. Yang ketiga ada allogami atau penyerbukan silang. Serbuk sari berasal dari bunga lain yang sejenis tetapi berbeda pohon. Yang keempat ada hibridogami atau bastar. Serbuk sari berasal dari bunga lain yang berbeda jenis. Selanjutnya, berdasarkan perantaraannya disebabkan oleh 4 faktor, yaitu aneumogami, hidrogami, antropogami, dan zoidiogami. Pada aneumogami dibantu oleh angin, umumnya memiliki serbuk sari yang banyak dan ringan. Pada umumnya terdapat pada jagung. Sedangkan hidrogami merupakan polinase yang dibantu oleh air, umumnya terjadi pada teratai. Dan antropogami yaitu penyerbukan atau polinase dibantu oleh manusia, umumnya bunga berumah dua atau terpisah sehingga serbuk sari sulit bertemu dengan putik, umumnya terjadi pada tumbuhan anggrek. Yang terakhir ada zoidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan seperti lebah, burung, kelelawar, dan siput. Selanjutnya ada reproduksi vegetatif alami. Nah, reproduksi vegetatif alami ini terdiri dari yang pertama ada tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Umumnya terjadi pada tanaman pisang. Selanjutnya ada umbi batang. Nah, umbi batang ini muncul dari dalam tanah yang berisi cadangan makanan. Umumnya terdapat pada kentang ataupun ubi jalar. Selanjutnya ada umbi akar. Nah, umbi akar ini merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Umumnya terjadi pada wortel dan lobak-lobakan. Dan yang keempat, umbi lapis. Umbi lapis ini merupakan daun yang berlapis-lapis dan berisi cadangan makanan. Umumnya terjadi pada bawang merah, bawang bombay, serta bawang putih. Selanjutnya ada rizoma, yaitu batang yang mendatar. Umumnya terjadi pada kunyit, pada jahe. Selanjutnya ada stolon atau gerigi. Stolon atau gerigi ini merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Lalu ada namanya tunas adventif pada daun. Nah, ini munculnya individu baru pada permukaan daun. Umumnya bisa kita ketahui terjadi di cocor bebek.
Selanjutnya ada tunas adventif akar. Nah, ini munculnya individu baru munculnya pada akar. Umumnya itu terjadi pada cemara atau pinus-pinusan dan pada sukun. Selanjutnya ada mencangkok. Nah, mencangkok ini merupakan perkembangbiakan tanaman dengan cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Ini dilakukan dengan cara menyayat bagian tanaman tersebut lalu akan ditutup dengan plastik yang berisi tanah. Selanjutnya ada menyambung, yaitu caranya perkembangan biakan tanaman dengan cara bisa kita potong satu batang tanaman lalu kita sambungkan dengan batang tanaman lain yang sejenis namun memiliki perbedaan sifat. Misalnya pada jeruk asam disambungkan dengan jeruk manis. Jeruk asam pohonnya kokoh namun disambungkan dengan jeruk manis, maka nanti akan menghasilkan kedua sifat tersebut. Nah, yang ketiga merupakan okulasi atau menempel. Perkembangbiakan tanaman dengan cara okulasi ini dengan cara menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain, namun tanaman ini harus sejenis. Lalu ada namanya merunduk, reproduksi vegetatif buatan dengan cara merunduk ini dengan cara kita tuh membengkokkan atau membenamkan bagian batang ataupun cabang ke dalam tanah sehingga bagian yang ditanam itu atau bagian batangnya itu terkubur. Nanti akan muncullah tunas akar baru yang berada di tanah tersebut. Selanjutnya ada namanya stek. Cara stek ini dengan cara kita memotong batang tanaman lalu menancapkannya di tanah dan akan menghasilkan individu baru. Nah, stek ini terdiri dari dua, yaitu stek pada batang dan stek pada daun. Nah, stek pada batang ini umumnya terjadi pada singkong dan stek pada daun ini umumnya terjadi pada tanaman hias yang bernama sukulen. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.